Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Semoga semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak Ibu, sebelum memulai pembelajaran, kembali Ibu ingatkan yaitu untuk selalu menjaga kesehatan pada masa pandemi ini. Yang pertama, agar sering mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, memakai masker jika keluar rumah. Dan yang ketiga, hindari kerumunan orang ramai. Kita masuk pembelajaran kita, tapi sebelumnya marilah kita berdoa dulu dengan memulai pembelajaran membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di sini yaitu menentukan KVK dan FEB. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, yang mana KPK itu sendiri adalah jika A dan B keduanya merupakan bilangan bulat dengan A dan B tidak sama dengan 0, bilangan bulat positif terkecil C yang merupakan kelipatan dari A dan B dinamakan KPK. Dari A dan B dinotasikan dengan KPK dalam kurung A, B sama dengan C. Kemudian untuk menentukan KPK yang biasa digunakan yaitu metode sederhana dan metode pohon faktor. Bagaimana dengan metode sederhana? Yaitu contohnya di sini menentukan KPK dari 3 dan 5. Maka kita cari kelipatan dari 3 dan 5. Untuk kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25. Maka KPK dari 3 dan 5 yaitu kelipatan sekutu atau kelipatan yang sama yang terkecil dari 3 dan 5 adalah 15. Kemudian yang kedua menentukan KPK dengan metode pohon faktor. Contohnya di sini menentukan KPK dari 4, 8, 12. Maka kita buat pohon faktornya. 4 itu bilangan primanya kita mulai dari 2 adalah 2 kali 2. 8 itu kita mulai bilangan primanya dari 2, 2 kali 4. Kemudian 4 itu adalah 2 kali 2. Sementara 12 adalah bilangan primanya 2, 2 kali 6, kemudian 6, 2 kali 3. Maka jika disusun pohon faktornya, untuk mendapatkan faktornya adalah 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kalikan faktor-faktornya sehingga didapat, kita lihat di sini ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 kali 3. Nah, kita lihat 2 itu pangkat yang terbesarnya adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3 sama dengan 24, sehingga KPK dari 4, 8, 12 adalah 24. Selanjutnya kita lanjutkan dengan FEB. FEB yaitu faktor persekutuan terbesar. FEB dari 2 bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Kemudian cara menentukan FEB sama seperti KPK tadi, yaitu menggunakan metode sederhana dan metode pohon faktor. Untuk metode sederhananya sama seperti KPK tadi, kita mencari faktor. Misalnya contohnya di sini 12 dan 20, maka cari faktor dari 12 dan faktor dari 20. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20. Maka FEB dari 12 dan 20 adalah faktor sekutu atau faktor yang sama yang terbesar.
yaitu 4, sehingga FEB dari 12 dan 20 adalah 4. Selanjutnya metode pohon faktor untuk menentukan PPB, misalnya dari 4, 8, 12. Nah, dapat Anda lihat pada layar, maka di situ FEB dari 4, 8, 12 adalah 4. Selanjutnya kita masuk ke realisasi, yaitu dalam permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FEB. Untuk yang KPK, contohnya, ibu berbelanja ke pasar setiap 5 hari sekali. Bibi berbelanja ke pasar setiap 7 hari sekali. Pada tanggal 18 Agustus 2020, ibu dan bibi berbelanja ke pasar bersama-sama. Pada tanggal berapa ibu dan bibi akan ke pasar bersama kembali untuk kedua kalinya? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita gunakan KPK ya Ananda, yaitu kita cari KPK dari 5 dan 7. Mengapa KPK dari 5 dan 7? Karena ibu ke pasar 5 hari sekali dan bibi ke pasar 7 hari sekali, sehingga didapat KPK 5 dan 7 adalah 35. Kemudian 35 ini kita tambahkan dengan 18 yang mana 18 Agustus tadi, berarti didapatlah 53. Selanjutnya 53 ini kita kurangkan dengan 31. Mengapa 31? Karena banyak hari pada bulan Agustus adalah 31, sehingga didapat 22 September 2020. Jadi ibu dan bibi akan ke pasar kembali pada tanggal 22 September 2020. Selanjutnya permasalahan yang berkaitan dengan FEB. Contohnya di sini, untuk acara pesta ulang tahun ini membeli 18 balon warna merah, 26 balon warna kuning, dan 30 balon warna hijau. Balon-balon tersebut akan dikelompokkan dengan jumlah dan perpaduan warna sama banyak. Berapa banyak balon warna kuning untuk setiap kelompok? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan FEB dari 18, 26, 30, yaitu dapatlah 2, sehingga banyak balon warna kuning untuk tiap kelompok adalah semua balon kuning dibagi dengan FEB-nya, sehingga di sini adalah 26 bagi 2 sama dengan 13. Nah, inilah pembelajaran kita pada hari ini Ananda. Kemudian tolong Ananda simak, ada yang tidak paham silahkan bertanya. Jika sudah paham semuanya tolong komen, dan ada tugas dari Ibu